Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asep Hamdani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital kitab kuning, serta rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah materi yakni dari kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji, khususnya pada fasal fi waqti at-tasfil atau fasal tentang waktu mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi waqti tahsili. Faslun utawi iki iku fasal kang teki fi waqti tahsili ing dalem nerakaken waktune ngasilaken ilmu. Wakila waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi dakhala Hasan bin Ziyadi fit tafaqquhi wa huwa ibnu samanina sanataw walam yabits alal firashi arba'ina sana fa afta ba'da dhalika arba'ina sana. Wa afdalul awqati syarhus syababi wa waqtus sahari wa bainal isya'aini wa yanbaghi ayastagriqu jami'a awqatihi fa idza malla min ilmin yashtagilu bi ilmin akhar. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma idza malla minal kalami yaqul hatu diwana syu'ara. Wa kana Muhammad bin Hasan la yanamu layla wa kana yadu'u indahu tafatira wa kana idza malla min naw'in yanduru fi naw'in akhar wa kana yadu'u indahu al-ma'a wa yazilu nawmahu bil ma'i wa kana yaqul an-nawmu min al-hararati fala budda min daf'ihi bil ma'il barid. Baik teman-teman, jadi pembahasan dari faslun fi waqti taswili ini, yang pertama itu ada prinsip belajar sepanjang hayat, yang kedua waktu-waktu utama untuk belajar, dan yang ketiga manajemen kejenuhan dalam belajar. Islam itu menekankan bahwa menuntut ilmu berlangsung sejak manusia dilahirkan hingga akhir hayat. Hal ini telah dicontohkan oleh beliau Hasan bin Ziyad. Jadi beliau itu memulai pendalaman ilmu fikih pada usia 80 tahun, yang mana selama 40 tahun itu beliau tidak pernah tidur dengan nyenyak di atas pembaringan demi menuntut ilmu. Nah, setelahnya beliau mengabdikan 40 tahun berikutnya untuk berfatwa dan mengajar. Jadi hikmah dari kisah beliau itu bahwa tidak ada batasan usia dalam menuntut ilmu. Kesungguhan dan konsistensi merupakan kunci utama dalam tahsilul ilmu. Nah, yang kedua ini di dalam kitab Ta'limul Muta'allim fasal fi waqti tahsili telah disebutkan dua kategori waktu utama dalam belajar. Yang pertama itu pada masa muda, karena masa muda itu merupakan fase emas kekuatan fisik, ketajaman akal, dan minimnya tanggungan hidup. Maka dari itu, masa ini hendaknya dimaksimalkan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal di masa mendatang. Lalu yang kedua, ada waktu-waktu khusus, yakni waktu yang paling afdol untuk belajar, yaitu pertama waktu sahur atau menjelang subuh dan antara maghrib dan isya. Jadi kedua waktu tersebut itu dipilih karena suasana yang tenang, pikiran yang jernih, serta minimnya gangguan, sehingga ilmu lebih mudah terserap dan melekat di otak. Dan yang ketiga juga ada penjelasan mengenai manajemen kejenuhan dalam belajar. Seorang penuntut ilmu itu wajib memanfaatkan seluruh waktunya secara optimal. Namun apabila mengalami kejenuhan pada satu disiplin ilmu, maka dianjurkan untuk beralih kepada disiplin ilmu yang lain.
Berarti bukan berhenti total ya teman-teman. Jadi hal ini diteladankan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau merasa jenuh membahas ilmu kalam, beliau berkata, "Hatu diwana asy'ara," yang artinya kesinilah, bawakanlah kepadaku kumpulan atau buku syair-syair. Demikian pula Muhammad, di sini ada Muhammad bin Al-Hasan. Beliau itu tidak tidur pada malam hari. Apabila merasa jenuh pada satu jenis pembahasan, maka beliau berpindah pada jenis yang lain. Apabila beliau mengantuk, beliau mengambil wudhu, dan jika masih mengantuk, beliau membasuh kepalanya dengan air dingin. Beliau berkata, tidur itu berasal dari panas. Nah, maka harus dilawan dengan air yang dingin. Jadi kesimpulannya dari penjelasan kitab Ta'lim Muta'alim fasal fi waqti tahsili ini bisa kita simpulkan 3 hal pokok, yakni yang pertama itu menuntut ilmu bersifat seumur hidup. Usia bukan menjadi penghalang sebagaimana yang telah diteladankan oleh Hasan bin Ziyad. Lalu yang kedua, terdapat waktu-waktu utama yang harus dimanfaatkan, yaitu masa muda, waktu sahur, dan waktu antara maghrib hingga isya. Dan yang ketiga, diperlukan fokus dan strategi dalam belajar. Jadi, penuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh pada satu bidang hingga tuntas. Namun juga bijak dalam mengelola kejenuhan dengan beralih pada materi lain secara terarah. Semoga kita semua dapat mengamalkan ada pada penuntut ilmu ini, sehingga ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Demikian yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.